dua orang yang berikan kesaksian. Bisa-bisa dua orang ini yang dicambuk. Saking luar biasanya Islam menjaga, jangan sembarangan ngelapor-laporin orang. Nah, gitu. Kalau ada orang berbuat dosa, kita tahu depan mata, udah kita nasihatin dia. Nasihatin dia. Ya, doakan supaya dapat hidayah, gitu kan? Seperti itu kita lakukan, tapi bukan malah kita menjadikan sebuah permasalahan. Baik, bagaimana mensinkronkan sekarang uang yang utang tadi ini dengan uang yang dipakai untuk berzina, kalaupun betul dia pakai berzina. Antum tetap kembali kepada akad antum utang piutang. Kapan dia mau bayar, yang sudah disepakati itu yang dibayar. Pisahkan ini dengan dia gunakan untuk berzina. Kalau ini betul terbukti dia berzina, di sini tugas antum nasehatin, bukan minta uang antum. Karena saya yakin kalau dia pinjam uang untuk modal, nggak mungkin misalnya 10 juta semua dipakai zina habis. Pastikan dia pakai sebagian, bisa juga dia pakai dari uangnya. Bisa juga dia cuma pakai dari marginnya. Belum tentu dari uang antum kan. Udah, antum jalan sesuai dengan akad awal, cuma nasihatin dia. Ini saya lihat kemarin kamu berzina, misalnya kalau betul-betul dia lihat. Ini haram dalam agama. Saya tidak mau dan saya tidak ridho kalau uang saya sampai dipakai untuk itu ya. Oh enggak, saya enggak pakai uang kamu kok. Ya sudah. Tapi nanti sesuai dengan akad. Nanti akadnya ingat ya, pembayaran di waktu ini misalnya. Nah seperti itu. Jadi kita harus bijaksana ya. Jadikan setiap pelanggaran saudara kita muslim ajang pahala buat kita. Teman-teman kalau semua pelaku maksiat kita cuma tahu perangi, musuhi. Lalu siapa yang selamatkan dia dari genggaman tangan iblis? Semua orang muslim yang lagi terjumus dalam dosa ini sedang ditarik tangannya oleh iblis masuk ke neraka nih. Dan kita lihat. Kita mau biarkan musuhi dia sampai dia makin parah masuk ke neraka atau malah kita selamatkan segera. Rangkul dia supaya jangan iblis tarik tangannya. Doakan, nasihatin, berikan masukan. Siapa tahu satu dua kata yang kita sampaikan menjadi penyebab hidayah. Tidak usah pikir teman-teman bagaimana orang dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu nggak penting. Tidak ada masalah dengan itu. Itu nanti urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ada upaya untuk memberikan masukan. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini dari seorang yang ragu akan masuk surga Ustadz. Sebab masih banyak dosa. Khawatir jika terlalu percaya diri justru malah terlena dan sombong. Mohon nasihatnya Ustadz jika kita mengalami hal seperti ini Ustadz. Kalau dia terus dalam dosanya, pelanggaran demi pelanggaran dilakukan, lalu dia berangan-angan akan masuk surga, ini salah. Mirip dengan orang kerja di perusahaan, tapi dia terus melakukan pelanggaran. Dan dia berharap tidak di PHK. Kan tidak mungkin. Pasti satu waktu akan datang, mungkin bukan cuma SP1, SP2, mungkin akan langsung SP3 atau mungkin di PHK, kan gitu. Kenapa teman-teman harus kita menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang merusak nama baik kita? Gak usah gitu kan. Kalau dia memang membuka pintu dosa terus dan dia berangan-angan masuk surga, ini gak mungkin. Karena bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah. Allah mengatakan orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Orang yang maksiat dan membangkang masuk neraka. Enggak mungkin orang membangkang ini masuk surga. Kan gitu. Bagaimana bisa dia lakukan pelanggaran, dia berharap ini balasannya? Enggak mungkin. Bagaimana bisa dia malas-malasan di kantornya, tidak berprestasi, lalu dia berharap dapat semua full fasilitas? Itu enggak mungkin. Kan secara akal sehat enggak mungkin. Gitu kan. Tapi kalau si penanya yang dimaksudkan adalah, saya pernah buat dosa banyak Ustaz. Kira-kira saya masih layak gak masuk surga? Tentu saja layak. Tentu saja layak. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Masih ingat kisah Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam di perang Uhud? Yang baru syahadat di waktu duha, masuk ikut perang di Uhud, terbunuh. Belum pernah sujud sekalipun. Dulunya ini Yahudi membenci Islam. Tapi dapat hidayah dia masuk Islam. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya kata Nabi SAW, apakah ini orang tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata ini subhanallah dia syahadat waktu duha. Dia meninggal sebelum duhur, jadi belum kena kewajiban sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat penghuni surga, lihat orang ini. Siapa yang melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Ada juga orang baru masuk Islam dari salah suku Arab, tiba-tiba terbunuh mati syahid. Kata Nabi SAW, dia telah berbuat sedikit, syahadat saja, dan panen pahala yang sangat besar. Artinya apa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa maafkan sebanyak apapun dosa yang dilakukan, gitu kan?
Jadi jangan pernah putus asa. Kalau